Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita mau kaji sesuatu yang dalam banget ya. Ada sebuah tulisan menarik tentang makna Ramadan 1447 Hijriah. Judulnya, Ramadan Jalan Pulang yang Selalu Terbuka. Ide utamanya itu sederhana tapi ngena banget. Jadi tulisan ini ngelihat Ramadan bukan cuma sebagai ya ritual tahunan, tapi lebih kayak undangan spiritual yang personal banget. Buat pulang. Betul. Dan kata pulang itu sendiri, wah resonansi emosionalnya kuat banget ya kan? Kuat sekali. Kita kan nggak bicara pulang ke rumah fisik ya, tapi lebih ke pulang ke, versi terbaik diri kita. Atau pulang ke fitrah kita yang asli. Naskah ini seolah-olah nanya ke Anda gitu, udah berapa lama merantau di dunia yang bising ini? Nggak kangen pulang? Hmm. Ini mengubah Ramadan dari sekedar kewajiban jadi semacam kebutuhan jiwa. Nah, yang bikin saya penasaran itu, gimana naskah ini langsung nyentuh sebuah paradoks yang mungkin Anda juga rasakan. Kita bisa aja loh ikut tarawih sebulan penuh, mungkin khatam Al-Quran juga. Tapi kok rasanya hati masih hampa gitu? Masih ada yang kosong ya? Iya, tulisan ini nyebut Ramadan itu jawaban di tengah dunia yang bising dan hati yang penuh ambisi. Seolah-olah Ramadan datang buat bilang, coba diam dulu deh, coba ngerasa cukup. Dan yang paling kena menurut saya, ini relevan banget sama kondisi kita sekarang, gagasan pulang ini pas banget di saat banyak dari kita mungkin ngerasa capek secara spiritual, Capek ya? atau bahkan kehilangan makna. Dan naskah ini nggak menuntut kesempurnaan loh, justru sebaliknya, yang ditekankan itu kejujuran. Jujur aja ngakuin kalau kita ini lemah, sering lalai, dan kita ini butuh banget sama Tuhan. Pesan ini ngebebasin banget kan? Betul. Nggak perlu pakai topeng lagi. Terus ada satu bagian yang benar-benar bikin saya diem. Naskah ini ngutip sebuah hadis, ya, sabda Nabi, yang bilang pas Ramadan tiba, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup, Pintu neraka ditutup rapat. dan setan-setan dibelenggu. Interpretasinya itu luar biasa. Bukan cuma informasi, tapi kayak setting panggung dari Tuhan. Yang seolah bilang langsung ke kita, lihat, semua penghalang udah aku singkirkan. Udah aku beresin semua. Jalan udah mulus, sekarang giliranmu buat melangkah. Kembalilah. Secara psikologis, ini kayak sebuah undangan buat penyembuhan. Naskah ini ngegambarin Ramadan itu momen buat nyembuhin luka. Entah itu luka ekonomi, luka hubungan keluarga. Atau bahkan luka batin ya. Nah, itu dia luka batin karena ngerasa diri ini, aduh kok kurang baik ya sebagai hamba. Dan jalan pulang itu dibuat gampang banget. Nggak perlu kata-kata indah atau doa yang panjang. Cukup dengan jujur total, kayak yang dicontohin di teksnya. Ya Allah, aku capek, tolong aku. Udah, cuma itu. Sesederhana itu ya. Iya, ternyata yang dibutuhin buat pulang itu bukan kefasihan lidah, tapi kejujuran hati. Dan naskah ini juga praktis banget. Nggak cuma ngawang-ngawang. Dia nggak minta kita berubah drastis dalam semalam. Tapi perubahan kecil yang konsisten. Istilahnya kan istiqomah, betul? Betul, istiqomah. Idenya, lebih baik satu kebaikan kecil tiap hari daripada satu kebaikan besar terus berhenti. Contohnya juga membumi banget. Mulai dari jaga sholat di awal waktu. Itu aja udah berat ya. Berat. Terus baca Al-Quran meski cuma satu halaman sehari. Dan yang paling sulit nih, menahan lisan. Bukan cuma nahan lapar dan haus. Dan ini sebenarnya ngelawan intuisi kita di zaman sekarang kan. Kita kan terobsesi sama life hacks, transformasi instan. Naskah ini justru mengingatin kita kalau perubahan spiritual yang beneran itu ya kayak air netes di atas batu. Pelan-pelan tapi pasti. Iya, bukan soal kekuatan, tapi soal konsistensi yang terus-menerus. Itu yang akhirnya ninggalin jejak. Tujuan akhirnya, kata naskah ini, bukan buat ngubah kalender, tapi buat ngubah karakter. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, pesannya itu personal banget dan penuh harapan. Ramadan, menurut tulisan ini, adalah undangan terbuka yang nggak punya tanggal kedaluarsa. Nggak peduli sejauh apa Anda ngerasa pernah tersesat, pintu buat pulang itu selalu ada. Selalu kebuka. Ini momentum buat benar-benar nyoba berubah. Dan ada satu konsep penutup yang menurut saya kuat banget buat kita renungkan bareng. Naskah ini nyebut Ramadan sebagai bulan jeda. Di tengah dunia yang maksa kita buat lari terus tanpa henti, kita dikasih sebulan buat berhenti sejenak. Buat napas. Buat istirahat. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif. Jadi kalau Ramadan adalah jeda yang transformatif, pertanyaannya bukan cuma apa yang akan Anda kurangi selama bulan ini. Tapi yang lebih penting, setelah jeda ini berakhir, kebiasaan baru apa yang akan Anda mulai dan pertahankan?